ya Bagas Rizkian lah. Hal positif dari yang bersangkutan adalah patuh terhadap instruksi yang diberikan. Kemudian karakter positif yang saya suka adalah nurut. Ujiannya menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai. Yes. Pengalaman positifnya ya menyelesaikan pekerjaan maintenance yang terkait dengan kita punya Hardware. Ya kalau QA itu kan berarti terkait hal-hal yang kayak AC, itu ada wallpaper yang rusak atau apa, karpet itu bisa terselesaikan dengan baik. Yes. Komitmennya sepanjang perjalanan tentu ada kesalahan. Dan kita selalu memperbaiki segala hal yang pernah dilakukan dan jangan sampai terulang kembali. Yes. That's all. Oke, tepuk tangan dulu perorangan. Oke, sekarang Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Monggo tentang Bayu. Depan saya Bayu. Hal positif Bayu. Dia sadar kamera loh. Iya. Oke. Cocok jadi apa? Baik. Ganggu aja nih. Biasa casting. Enggak, tapi asik. Lanjut. Halo guys. Siap. Halo guys. Hal positif Bayu profesional, pekerja keras. Saya suka Bayu karena Bayu suka menegur saya kalau saya salah. Karakter Bayu jujur, saya diri juga Bayu. Hujannya sangat sabar dan telaten. 5 pengalaman positif bersama rekan kerja, sama mengingatkan juga kalau ada kesalahan. 6 komitmen bertanggung jawab atas kerjaan yang diberikan sama Bayu. Oke. Ya, boleh tepuk tangan teman-teman sekalian. Oke. Bisa aja. Oke. Action. Yuk. Hal positifnya humoris, jadi bisa mencairkan suasana. Terus yang kedua, aku suka kamu karena pintar, wawasannya luas. Yang ketiga, pujian tentang dunia kerja, mengerti sama apa yang lagi dikerjain, sama apa yang lagi di-handle. Yang keempat, pengalaman positifnya sering sharing tentang pekerjaan. Yang kelima, komitmen dalam suatu problem kerja, menyelesaikan problem kerja dengan cara yang paling mudah dan cepat. Oke, langsung ke Mas Pras dulu. Nama rekan Tri, hal positifnya dia berprinsip, tapi dia masih bisa tetap menerima pandangan orang gitu. Terus aku suka kamu karena kamu, jadi diri sendiri aja gitu. Bertanggung jawab, terus dia detail, terus semuanya apa disiapin dulu gitu. Oke. Terus pengalaman positif ya ini aja sih, ngobrol sharing gitu terkait pandangan kerja, terus plan-plan apa, karena kan Ngobrolnya itu. kan ini lebih ke project karena kan Tri bagian sales gitu, AM gitu, terus saya di bagian project manajemennya gitu, jadi sering sharing tentang itu. Terus komitmen suatu problem kerjanya mirip-mirip sih, sama saling support gitu, apalagi kalau project kan ya ada yang ya itu melengkapi project gitu sih. Well done. Tepuk tangan. Tapi di depan deh. Oke, rekan saya Pak Rumona Irwan. Hal yang positif tentang Pak Irwan itu apa nih? Pertama, Pak Irwan itu komunikatif, yang hal yang positif. Jadi yang kurang siapa nih? Saya ya, komunikatif itu yang positif dari Pak Irwan. Jadi kalau misalnya ada apa diomongin, ada problem apa, selalu ngomong di tim segala macam, ada problem apa gitu. Nah, karakter yang disuka dari Pak Irwan itu Pak Irwan itu sportif, komunikatif, sportif juga, itu karakter dari Pak Irwan.
Terus pujian buat Pak Irwan, bagus dalam memberikan ide-ide kepada tim di atas, entah itu kayak ada planner gitu segala macam untuk memanage itu kan membantu tim juga gitu kan. Atas maksudnya divisi ya? Divisi. Berbeda. Iya divisi. Nah, pengalaman positif bersama Pak Irwan, ketika tim ada problem apa segala macam, Pak Irwan selalu komunikasi dan komunikasinya itu bersifat problem solving. Jadi ada masalah apa, Pak Irwan mencoba untuk membantu memecahkan masalah itu. Ya, ada solusinya, jadi nggak sekedar itu. Nah, yang kelima, komitmen saya buat saya bekerja sama Pak Irwan, di bawah itu Pak Irwan, trying to solve the problem. Jadi kalau ada masalah apa, ide dari Pak Irwan, kalau mau mencari masalah ya solve the problem aja. Ya, komitmen saya. That's okay. Sekarang langsung ke Oke. Oh, langsung bagus ke kiainya. Asik nih. Rekan saya Kak Davi, positif tentang rekan. Kak Davi itu tipikal cowok yang hatinya lembut. Sweet. Kalau positif itu. Iya, positif. Iya. Terus aku suka kamu karena kamu itu lucu. Iya. Terus pujian ya. Oke. Pujian suara Davi itu dia orangnya konsisten. Intinya dia Mas Davi ini selalu pengen belajar dan memang dia persisten untuk mengejar apa yang pengen dia cari. Pengalaman positif Mas Davi ini sangat bisa diandalkan apabila kita sedang kesulitan. Single fighter. Diandalkan. Itu bahasa Indonesia dari Blake, itu bahasa Indonesia dari Kredit Keras. The last. Nomor Nomor 6 ya udah ya, nomor 6. Tapi masalah ini benar-benar ini Pak, benar-benar bisa diandalkan. Ya. Nah, komitmen kita Ada problem. Masalah dan kita berdua adalah lu pernah nonton film ini enggak? Terima Ketir. Pernah dulu Pak. Slogannya all for one, one for all. Oke, tepuk tangan buat grupnya. Iya, it's okay. Jadi yang ini pasangan saya. Positif. Just positive. Being positive. Kalau hal yang positif tentang Derry ini, dia ini kreatif banget. Kreatif. Oke. Terus semangat, positif vibes banget gitu. Selalu optimis. Gila Bang Derry. Terus aku suka Derry kenapa nih? Aku suka Derry, dark joke banget. Dark joke. Ya, terus lucu. Oh, I see. Oke. Pokoknya lucu parah. Komika kayaknya. Oke. Banget ya. Oke, lucu parah. Sering ngeletuk ya. Dia beratuk nancep ya. Iya, jadi buat positif Bu. Oke, good. Very good. Jadi nggak tegang lah gitu. Oke. Terus pujian untuk dunia kerjanya gitu ya. Kalau dari ini dia kalau build ataupun lagi improve, ini dia banget pokoknya dalam banget lah gitu, sampai nemuin solusinya gimana ya di sana, sampai dia deep banget pokoknya untuk mengerjakan sesuatu. Untuk pengalaman positif bersama Derry sih, kita ada pengalaman waktu itu, jadi sampai malam ya deh, sampai subuh ya deh. Wih, mantap. Kita luar biasa Kasih banget. nomor kah? Ada. Luar biasa banget lah sama Derry pokoknya. Oke. Sampai case-nya beres, sampai reportannya beres juga. Ya, komitmen untuk Derry sih untuk problem kerja. Jadi dia itu menyelesaikan case-nya dengan Optimal ya. Oke, kita langsung ke Derry dulu ya. Iya, Pak. Oke, grup Derry silakan. Bunga apa tuh?
Ini kelompok Melati. Melati. Oke, lanjut. Rekan saya Dimas yang poin 2, hal positifnya tuh ya, dia baik, rajin, kerja keras dan dapat bisa diandalkan sebagai tim. Dan 2 dia tiga aku suka kamu karena karakternya tuh dia friendly sih, kayak baik juga, bisa diandelin dalam bekerja dalam tim gitu. Friendly. 4 tuh ujiannya sih cuma 1 kata sih, keren aja. Pengalaman positif bersama rekan tuh kayak yang tadi disebutin tuh, kerja dari pagi ketemu pagi lagi, dapat bekerja sebagai tim, teamworknya asik lah pokoknya. Yang ke-6, komitmennya tuh kita berdua bisa dapat bekerja lebih baik lagi, bisa lebih profesional lagi ke depan. Oke. Take tepuk tangan untuk tim Melati. Saya dulu. Ya. Ya, pasangan saya Sarif. Terus hal positif dari Sarif itu dia orang selalu ceria, murah senyum. Terus aku suka kamu karena karakternya dia selalu ceria, full senyum, apalagi pas pagi-pagi. Masih senyum mulu. Oh, oke. Iya, Senyum-senyum. Iya. senyum mulu pokoknya. Oke, pokoknya tersenyum ya. Iya, pokoknya. Pokoknya full Mantap senyum itu. udah. Full senyum. Bukan full musik tapi full senyum ya. Iya. Oke. Terus pujian akan dunia kerja, dia Pinjam 100. tanggung jawab sih dalam kerjaan. Terus apalagi kalau masalah akhir bulan report gitu. Pengalaman positifnya itu dia kerja keras banget. Pernah ada Rasa apa tuh? Di akhir bulan tuh pas salah report itu. Dia semangat banget udah dia. Keras semangat. Siap. Oke. Terus Semangat kan kalau itu nggak boleh pulang. Jangan ada rules-nya. Oke. komitmennya ya kita kalau ada problem selalu diskusi sih bareng-bareng gitu. Diskusi bareng dan Ntar gimana cara mencari masalahnya. Gitu oke. sih. Siap. Kalau gitu langsung bergeser ke Mas Sarip. Silakan Mas Sarip. Untuk nama rekan itu Noval ya. Hal positif dia lebih ke kerja keras juga, lebih ke teliti, tanggung jawab juga. Misalnya kalau ada hal baru dia pengen rasa ingin tahu gitu lah. Nah untuk sukanya ya itu dia lebih kayak lucu aja, pokoknya lihat mukanya tiba-tiba ketawa aja. Dia lucu semangat walaupun dia ngapain juga. Tapi bukan dark joke tadi kan ya? Lanjut. Nah untuk 4 pujiannya ya dia lebih cepat memahami hal baru gitu, lebih bagus. Oke. Nah, untuk kelimanya hal positifnya dia hal positif bekerja rekan waktu itu, hal positifnya waktu itu kayak ya benar sih buat perbuatan waktu itu dia pernah pengalaman juga walaupun jamnya udah habis ya tapi tetap kayak tanggung jawab gitu, kayak kerjaan saya ini belum kelar gitu. Belum selesai. Itu dikelarin sama dia gitu. Wes, mantap. Empati juga tinggi, kayak pengen ngebantu walaupun kerjaan dia masih banyak gitu. Oke. Empati. Terus, Untuk komitmennya itu ya sama sih, tanggung jawab juga. Kalau misalnya kalau ada problem atau masalah didiskusikan gitu, saling membantu, saling pecahkan masalah juga bareng-bareng gitu. Ya itu aja sih. Itu aja. Oke, tepuk tangan. Terima kasih teman-teman sekalian. Silakan baik di Cuek-cuek aja lah, bosya adalah happy adalah Indonesia lah. fokus, Cuek-cuek aja, fokus, bosya don't shy, terus. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Ayo terus. Ayo. Terus.
Jangan malu. Ayo semangat. Empat. Santai-santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Hu, ha, yuk, hajar. Iya, tetap dipertimbangkan. Kita kan zombie. Kalau kita bicara outing, outingnya, kalau anda berpikir outingnya paling di Bandung betul. Enggak. Maaf, Anda jangan meremehkan revenue besar kita. Kemarin aja untuk tahun ini kita alhamdulillah sudah berhasil membukukan suatu keuntungan itu sebesar 300 triliun. Alhamdulillah. GDP negara yang 0,5% lah. Oke, kemana bos? Dan saya bukan orang serakah ya. Saya istri saya udah banyak. Jadi saya kan berbagi. Jadi saya ada tapinya nih pasti. Tapi kan secara itu kan kita pengen lokal segala. Udah ada pertanyaan kan? Udah ada. Oke, plus dulu. Dari Tuhan. Saya hanya kepanjangan tangannya saja. Betul. Tapi karena tangannya itu dipendekin. Kasih polisi. Gini. Contoh misalnya, kadang nyuruh saya, Wan, tolong ambilin kotak ini, Wan. Yang mana, Pi? Yang ini, Pi. Bukan kotak itu, yang ini. Bukan ini tuh, yang ini apa? Apa? Nah, itu tuh panjang. Betul. Jadi sebelum menyalahkan saya, tolong kasih pada diri sendiri. Ternyata Tuhan sudah salah orang juga ya. Salah orang. Begini dia. Nah, makanya itu kenapa nanti kita tampilkan tunjangan benefit yang sesuai dengan saya. Dengan Maksudnya hampir sama ya, karena memang studi kasusnya sama. Iya. Case-nya sama. Sebenarnya setelah melihat tadi Luar biasa. Apakah spesifik cuma Iwan Fals? lah kan lo yang bikin. Lu membunuh gua dong. Terus diem. Oke, boleh. Ini Iwan Falsa mau atau enggak? Nah, itu kebetulan sih kemarin kita nego ya. Kebetulan sih kita udah DM di Instagramnya. Alhamdulillah sih dibaca enggak ya. Dirit aja belum. Jadi ya nanti kita tunggu lagi lah ya. Bagaimana berartinya adalah gimana caranya pemangke. Terus yang Yang kedua ada ketidakpastian proyek. Solusi yang didapat dari tim kami itu yang pertama ada melakukan stand up meeting atau koordinasi pekerjaan tentang update progresnya gimananya biar bisa berjalan dengan baik proyeknya. sebenarnya sih kayak di stand up meeting ini kayak kita berarti kan proyek nggak pasti nih, jadi kita pengen bikin maksudnya di perusahaan si XYZ ini kalau proyeknya tuh benar-benar bukan kayak kita dipergunakan di perusahaan untuk cuma mengejar si target perusahaan, cuma si proyek ini proyek kita bareng-bareng gitu. Jadi setiap individu bebas di stand up meeting ini bebas nge-share pendapatnya gitu, plannya bagaimana gitu. Jadi kita bisa saling terbuka gitu. Yang kedua ada perusahaan agar lebih transparan. Itu sebenarnya sama aja gitu, sama kayak tadi gitu. Cuma karena yang tadi kan kita udah bikin 3 kok ini cuma 1 doang, terus kayak tambahin apa lagi ya, kita tulis aja biar ada 3 gitu. Pelengkap. Iya, nomor 1 yang penting ada diomongin. Yang penting ada diomongin, betul, yang penting ada bahan untuk diomongin. Terus kemudian Ketiga ada win-win solution jika ada perubahan dari pihak eksternal.
Nah ini kita juga pusing sih. Maksudnya gimana? Kalau yang ini jadi kita tuh membayangkannya jadi ada sebuah proyek gitu, ada proyek. Nah biasanya nih pihak eksternal maksudnya klien gitu, user gitu. Jadi pas ada proyek ternyata ada perubahan mendadak nih di apa yang di last minute gitu misalnya. Enggak lah gitu, dari misalkan 5M ke 200.000 gitu. Nah itu kan ya perlu penyesuaian lagi kan. Ya udah sebenarnya kita juga bingung sih Pak. Lalu ini gimana solusinya gimana kalau misalnya customernya Itu kan problemnya. Lu jangan ngomong Solusinya. Kita nego lagi. Kita ya udah gini deh, gue ngasih contoh deh. Harga lu sih Dibantai. harga tawaran 2M. Ditawar sama customer 400.000, tapi pakai tetap sama gitu. Kalau solusinya gimana? itu lebih kita kalau kayak gitu ya lebih mending udahlah Pak, kalau misalnya ini keluar aja Pak. Customer aja usul keluar gitu. Oke, itu bahaya. Customer seperti itu. Oke, win-win solutionnya ketemu sebenarnya ada ya, cuman mungkin harus on the spot ya. Betul. Jadi ketika harus nego juga harus ada bagaimana kontekstualnya begitu kali Pak Irwan ya. Maksudnya win-win solution kan soalnya berat. Win-win solution ini karena keahlian negosiasi itu nggak sembarangan. Jadi speak sama komunikasi sama negotiation itu beda. Ya, beda tawar menawar sama negosiasi berbeda. Oke, lanjutkan yang poin 3 bagian ketiga kurangnya komunikasi bagaimana solusi. Saya sih Sesuatu nggak ada respon, cuman oke lah. Kayak anak ya aku. Aku sih yes. sudah habis, tidak ada yang merespon, kita ganti grup. Oke. Saya berharap dikritik loh. Ya, ya, ya. Tapi menurut saya ada yang mau kritik masalah kan disuruh kritik ini masalah kurangnya dukungan dan pengembangan karyawan. Tadi di studi pustaka di atas dikatakan bahwa karyawannya mempunyai kapasitas untuk melakukan itu. Jadi menurut saya langsung melakukan training ini alasannya apa dulu dilakukan training harus jelas kan. Karena tadi katanya timnya itu jago, mereka menyanggupi untuk melakukan itu. Jadi menurut saya langsung melakukan training nih hal yang salah langsung dilakukan. Kita harus dalam dulu apa sih yang dibutuhkan baru kita lakukan pelatihan. Oke. Trainingnya mungkin bisa mungkin itu skill si karyawan di situ dia jago ya. Cuma mungkin kayak tim cohesionnya nggak ada gitu. Ibarat kayak PSG, ada Messi, ada Neymar, ada Mbappe, tapi dia juara Liga Champions aja ya lagi. Nggak pernah masuk semifinal gitu kan. Padahal pemainnya dari keepers, dari semua tuh pemain mahal dunia, pemain terbaik dunia gitu. Cuma karena mereka merasa superstar gitu, merasa mereka hebat gitu. Jadi tim cohesion yang nggak ada, sedangkan di sepak bola gitu dan ini sama di perusahaan XYZ ini perlu yang namanya teamwork gitu. Nah itu supaya berkembang salah satu training yang dilakukannya yaitu tadi tim bonding. Jawabannya The Golden Answer ya. Saya oke deh, kita Uji PSG lo ya. Kita keterbatasan waktu teman-teman sekalian, kita ganti grup ya. Jelas ya. Atasi stres yang dialami oleh karyawan, manajemen seharusnya memberikan waktu luang karyawan untuk melakukan refreshing, jalan-jalan bersama atau outing, membuat suasana kerja yang asik dengan cara memberikan tools untuk karyawan melakukan referensi seperti PS5. PS-nya maksudnya PlayStation apa namanya? Ya, PlayStation. Oke. Itu. Itu. Interupsi sebentar Pak, ini yang ngetik siapa ya? Wajar. Kita berhenti di situ. Kita berhenti di situ sampai kita yang Jadi beberapa kali ya. Berarti bukan psycho ya, memang disengaja. Itu makanya gunanya gua backup Eri. Oke, berbeda itu hebat. yang kedua itu ada Bagi tugas. Kita pemimpin ini tahu dulu nih tim gue ini kayak apa sih orang itu kan harus cari tahu dulu. Baru dia akan bisa melakukan apa nih yang bisa gue lakukan di sini, apa nih yang bisa gue lakukan di sini, kan harusnya seperti itu. Nah masalah tadi kan ini nggak ada komunikasi yang nggak ada ini antara si A dan si B.
nggak ngomong tiba-tiba tentang satu di customer nggak ada yang tahu, satu di ini nggak ada yang tahu. Ini kan hanya nggak mau bicara saja, nggak mau menginfokan. Makanya diperlukan seorang pemimpin yang punya jiwa leadership untuk membuat mereka apa sih susahnya, tinggal bersuara aja, ngomong aja gitu. Itu sih. Dukungan solusinya ini bukan hanya solusi yang dilampirkan, tapi ada permasalahannya seperti kita atur juga. Dukungan pengembangan karyawan ini adalah hal yang sangat situasional dalam tujuan yang ada karyawan saat ini memiliki kita, karena di studi literaturnya tadi karyawan tuh punya keterampilan yang dijalankan oleh perusahaan, sehingga perlu dilakukan pendalaman terhadap skill yang dibutuhkan oleh mereka itu apa gitu. Jangan-jangan sebenarnya udah ada nih sama karyawannya, pengembangan sudah ada, tapi mereka nggak bisa mengoptimalkan, atau karyawannya merasa nggak ada pengembangan padahal sudah ada pengembangan dilakukan. Jadi perlu dilakukan dulu pengkajian masalah pengembangan ini, apa sih yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan, training apa yang perlu dari kita. Jadi nggak semena-mena training ini, training itu, training itu. Tapi tetap akan ada training setelah ditemukan kebutuhannya apa sesuai. Itu saja. Jadi kalau saya sedikit, di training itu ada namanya TNA ya, Training Need Assessment. Jadi ada tools. Oke, grup ini sudah selesai ya, kita tutup. Untuk lebih kita closing dulu. Ya. Saya Muhammad Farhan Al-Fatih, biasa dipanggil Farhan. Yes. Pekerjaan saya sebelumnya itu di daerah Pamulang, belum besar ya, PT-nya itu belum PT, masih CV dia. Yes. Yang bisa menurunkan kinerja dari sisi perusahaan baiknya ya, mungkin karena tingkat stres itu banyak ya faktornya, dan pasti akan mempengaruhi dari kinerja karyawan itu sendiri. Ayo silakan. Kalau nggak ada grup yang lain, silakan ditanya untuk tingkat stres ini. Tapi jangan diadopsi punya orang ya. Proyek. Ya, di sini ada 5 poin ya. Yang pertama itu menambah atau memperkuat resource baik dari sisi admin maupun sisi teknikal. Yang kedua, harus bisa lebih menganalisa dari alur dan jadwal si proyek itu. Yang ketiga, sebagai vendor atau rekanan dari perusahaan BUMN ataupun perusahaan besar. Yang keempat, lebih komunikatif dan attention dengan pihak user. Dan yang kelima itu saling memberikan motivasi dalam tim. Mereka berkomunikasi lebih efektif. Dan yang poin kedua, menyediakan forum diskusi terbuka antar manajemen dan tim. Yang poin ketiga, manajemen menyampaikan sosialisasi keputusan perusahaan kepada seluruh karyawan. Dan yang keempat itu mengklarifikasi peranan dalam tim secara daily. Dan yang kelima, dilakukan pertemuan rutin antar manajemen dan tim. Ini penting untuk membangun hubungan, saling memahami harapan dan prioritasnya masing-masing pihak. Didiskusikan target, kendala, sama solusinya secara terbuka. Oke, langsung saja. Apa bedanya dengan forum diskusi dan pertemuan rutin? Baik, teman-teman jawab dulu, semampu teman-teman, silakan aja. Sebelum leader yang jawab. Forum diskusi sama pertemuan rutin sebenarnya sama aja Pak. Cuman kalau misalnya forum diskusi kan dia lebih kayak menyeluruh, dan untuk kayak pertemuan rutin kan mungkin kayak ada meeting atau segala macam seperti itu. Yang ini spesifik, yang itu general, yang ini lebih. Oke, dari aku jelas. Belum baik? Cukup Pak. Cukup, baik. Lanjut solusi berikut. Ya, baik, solusi. Terlalu lama. Ini gimana maksudnya? 2 menit berharga ya? Ini ditis aja nih yang ini. Oh. Udah bal dulu Pak, coba. Ini aduh. Belum dikerjain. Gimana sih Pak? Tuh kan. Udah. Itu bagian kerjaan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan selaku pembawa acara. Itu pembawa acara. Mas,
Kan solusi yang terjadi di perusahaan XYZ kan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Sisilia, terus ada Mas Bagus, dan juga ada Mas Alka. Untuk yang pertama ini ada solusi tingkat stres ya, mungkin bisa dijabarkan oleh Mas Bagus. Silakan Mas. Ya, saya sini akan menjelaskan dari solusi tingkat stres yang terjadi pada perusahaan XYZ. Yang sering terjadi pada perusahaan pengembangan software paling sering itu yang pertama deadline yang ketat. Di sini keterangannya industri pengembangan software perangkat lunak dia memiliki tenggat waktu yang ketat untuk menyelesaikan proyek. Hal ini bisa dengan tantangan komunikasi dan kolaborasi, terutama jika perusahaan memiliki tim yang tersebar geografis atau tim yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Koordinasi, komunikasi dapat menjadi tantangan yang memperbesar tingkat stres. Arti dari poin nomor 5, di mana kita kan di sini disatukan dalam perusahaan budaya yang berbeda-beda gitu kan, dari asal yang berbeda-beda, ada dari Sunda, dari Jawa dan sebagainya. Gimana mungkin kultur dari daerah-daerah ini kan berbeda-beda. Di sini sih yang saya garis bawahi, kita harus ini sih apa namanya? Guyup. Sila ketiga. Apa tuh? Iya, bersatu sih maksudnya. Contohnya itu nggak boleh ini apa namanya? Baperan. Bukan baperan, ya itu masuk juga sih bisa. Misalnya gitu bercanda juga terlaluan gitu. Jadi jangan terlalu masukin ke hati. Tapi ada kalanya juga kita nggak banyak bercanda lah. Ada seriusnya juga dalam suatu kerjaan. Oke, luar biasa. Sampai poin 5. Solis. Latihan ya karyawan sesuai dengan kekurangannya pada masing-masing bidang. Satu itu agar skill karyawan dapat meningkat dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat itu. Jadi jangan kemana-mana gitu, nggak perlu revisi segala macam. Kedua, memberikan target pencapaian agar karyawan bisa mendapatkan challenge yang membuat karyawan lebih terdorong dalam pengembangannya gitu. Jadi masa pencapaian tuh setelah disuruh kerjaan A, walaupun dia nggak tahu atau apa. Masih target ya. Target, lo harus ngerti ini, ngerti ini. Walaupun dia ngerti, dia terdorong buat belajar gitu. Tahu itu. Terus tiga, adanya award dari hasil pencapaian yang telah dilakukan sehingga performance karyawan lebih stabil dan memungkinkan meningkat gitu. Jadi kalau kita kasih award, dia jadi nggak ngeluh gitu. Oh, gue harus makin semangat supaya award gue makin bertambah gitu. Terus pas lalu menanyakan setiap kebutuhan karyawan tuh. Dalam artian sebisa mungkin jangan sampai adanya kekurangan fasilitas untuk karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Itu kan membuat penurunan performa juga. Terus kelima, yang terakhir selalu memberikan suatu hal baru pada karyawan dan mengawasinya ya, agar bisa mendapat pengalaman yang bermanfaat. Misal dia belum pernah ke A, kita mengarahkan untuk kayak coba lu kerjain ini, tapi sambil diawasi supaya dia dapat pengalaman bermanfaat. Itu juga masuk ke pengembangan juga ya. Tadi dia teknikal, terus tiba-tiba disuruh administrasi ya. Jadi kita kasih kesempatan di situ, dia melakukan itu agar dia tahu juga sih end to end-nya kayak gimana gitu. Enggak yang cuma sekedar tahu di areanya aja. Sip, mantap. Dan satu poin kelima aku clear. Teman-teman yang lain? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita aplaus untuk grup 2. Biar pihak satu ke pihak lainnya itu jadi nyambung gitu. Terus yang kedua itu ada mengadakan regular meeting seperti weekly meeting gitu. Jadi biar ada evaluasi dari atau ada masukan dari tiap project-project kita atau di minggu-minggu yang sudah kita kerjakan. Terus yang ketiga itu ada melakukan ice breaking dengan sesama tim. Terus yang keempat ada es batu ya serut. Terus yang keempat ada memberikan arahan dan tanggung jawab terhadap manajemen dan tim. Yang terakhir ada mengevaluasi akar masalah dari komunikasi tersebut. Gitu. Oke, berikan contoh ice breaking sama tim. Kayak gimana? Gambarannya? Main Uno. Ini oke. Tapi kira-kira ice breaking-nya seperti apa dengan sama tim? Gak apa-apa, sederhana aja. Cara teoritis boleh. Lebih ke permainan kali ya? Iya betul sekali. Ya, permainan apa ya? Permainan main tebak-tebakan ya? Oke, main tebak-tebakan. Sama lagi, jadi ide-ide yang sederhana dan bisa membreaking kekuatan.
Ya, jadi intinya juga itu ya. Kepopan keles. Itu juga boleh. Oke, terima kasih Mbak Ada. Terus kemudian lanjut yang terakhir. Kurang Pak, silakan. Terakhir ada solusi kurangnya dukungan pengembangan karyawan. Yang pertama, kita bisa melakukan training atau pelatihan kayak bisa soft skill atau hard skill. Kemudian memberikan apresiasi kepada karyawan dengan penilaian di KPI. Jadi bisa ada apresiasinya kalau misalnya KPI-nya yang performance-nya bagus. Terus bisa mengadakan workshop. Workshop ini juga berhubungan dengan hard skill sih. Terus melakukan konsultasi dengan pihak eksternal untuk pengembangan karyawan. Mungkin konsultasi seperti ini bisa disebut juga dengan eksternal. Kemudian mengadakan event reward untuk best employee ataupun yang performance-nya terbaik. Oke, ini menarik. Apa bedanya training, pelatihan, dan workshop? Kalau workshop mungkin lebih ke spesifik sih Bang. Jadi kita misalnya mau ngadain workshop di luar kantor, lebih dengan klien atau mungkin ada. Secara istilah workshop itu apa kira-kira? Kalau di Indonesia kan jadi kerja jadi kalau di Indonesia kan teman sekalian, training, pelatihan, workshop ini biasanya setara ya biasanya. Tapi kalau teman-teman agak berbeda, ternyata diletakkan berbeda. Workshop itu lokakarya. Jadi lokakarya itu lebih pada seminar, hari setengah hari. Workshop itu seperti itu. Tapi kalau untuk training atau pelatihan bisa makan 2-3 hari, atau mungkin ada yang panjang, yang khusus. Jadi ada special skill. Ya, jadi workshop itu perbedaan. Ya kira-kira seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan. Ya, poin nomor 4, melakukan konsultasi dengan pihak eksternal untuk pengembangan karyawan. Nah, korelasinya dengan pengembangan karyawan ini dan konsultasi dengan pihak internal itu seperti apa ya? Gimana? Yang poin 4. Poin 4 itu melakukan konsultasi dengan pihak eksternal untuk pengembangan mungkin karyawan. kayak lebih diskusi sama teman-teman kita yang di luar dari bukan kerja Nepis kali ya. Kayak apa namanya? Iya, diskusi aja misalkan apa sih yang harus kita lakuin gitu. Kalau misalnya kaitannya dengan pengembangan atau dukungan pengembangan karyawan itu apa? Harus mungkin kalau misalnya dengan pihak di perusahaan tertentu ya, perusahaan asik misalnya ini lagi kurang pengetahuan tentang pengembangan karyawan, nah mungkin solusi terbaiknya kayak gini sih. Itu jadi mencari salah satu konsultasi terbaik untuk di bidang inilah. Contohnya umpamanya yang terkait dengan dukungan pengembangan karyawan dengan konsultasi dengan eksternal, contohnya apa? Contoh real. Support. Kalau pasok dijawab sesuai dengan ini aja. Contohnya apa? Jadi oh iya, salam dulu dong. Ya, Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan kita dari kelompok nomor 3. Di sini ada saya, ada Iqbal, ada Ahdan, ada Arif. Di sini kami akan mempresentasikan solusi dari perusahaan asik. Asik. Oke, terima kasih Mas Gading. Yang pertama ini kita akan menjelaskan solusi tingkat stres. Di sini kita kelompok 3 kayak ingin ngasih rekomendasi ke teman-teman ketika stres apa aja sih yang bisa dilakukan. Dan di sini ada 5 poin. Yang pertama healing, dimana kita udah stres kerja mungkin ya bisa healing sama teman-teman, kerabat atau keluarga. Kalau lu biasanya healingnya kemana Mbak? Kalau ngapain? Kalau saya cukup mungkin ke puncak cukup. Butuh yang sejuk-sejuk aja Mas. Lalu kedua ini ada olahraga. Di sini saya tahu teman-teman suka olahraga. Mungkin bisa dilakukan dengan olahraga badminton, futsal, dan lain-lain. Yang ketiga ini ibadah. Oke, terus sibuk-sibuknya kita kerja di sini kita jangan lupa sama kewajiban kita. Lalu yang keempat kita mungkin membutuhkan waktu istirahat. Mungkin dengan bisa tiduran di kamar atau nonton film sesuai yang teman-teman suka.
yang terakhir ini gathering atau outing mungkin bisa disediakan oleh kantor, cukup 1 tahun sekali atau Enaknya kemana? 1 tahun Enaknya? 2 kali. Enaknya kemana? Enaknya tuh ya kayak outbound yang banyak permainan lah, biar lebih seru aja gitu. Oke, apa beda gathering sama healing nanti? Nah, tadi kan gue bilang nih. Oke, jelaskan. Gak apa-apa. Mungkin kalau gathering atau di sini lebih spesifik acara kantor sih. Oh, rame-rame. Kalau healing? Teman-teman kantor gitu. Kalau ini kan kita bisa pribadi sama teman sendiri. Very clear. Oke, pertanyaan lagi boleh? Oke, silakan teman-teman. Kenapa ibadah di nomor 3? Aduh. Harusnya ibadah nomor 1. Nah, cakep. Betul Pak, tapi di sini gimana ya? Typo aja, typo. Ini nggak ada nomornya, sorry. Oh, oke. Ada alasan. Gak apa-apa, yang penting ada alasan. Oke, untuk grup yang solusi tangan dulu, keren. Oke, baik. Solusi berikut. Solusi berikut. Mungkin bisa dibacakan oleh teman saya. Silakan. Untuk solusi ketidakpastian proyek, di sini kita harus melakukan penyelesaian problem manajemen dengan sesama gitu ya, melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Lalu kita juga melakukan identifikasi terhadap resiko kenapa tidak adanya ketidakpastian di dalam proyek ini. Nah, lalu kita juga mencarikan solusi bersama, dan kita juga menjaga komunikasi yang baik dengan klien, menjaga relasi, dan yang terakhir kita nggak fokus di satu proyek ini aja, tapi kita juga melakukan apa istilahnya, kita juga mencari opportunity di proyek lain gitu. Jadi nggak hanya fokus di satu tujuan atau ketidakpastian di satu proyek itu aja sih, Pak. Oke, menarik. Itu keren banget. Tapi yang nomor 1, melakukan penyelesaian problem manajemen dengan sesamanya maksud gimana? Mungkin melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek itu sih, Pak. Jadi nggak hanya kita menyelesaikan sendiri gitu, tapi merangkul teman-teman yang terlibat lah. Betul. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, langsung ke solusi berikut ya. Ya. Sip, solusi berikut. Konsultasi dengan PNI itu golden answer juga. Iya. Tapi kalau hubungannya dengan KPI kayak gimana? Mana KPI mana? Oh, nomor 2 ya ada ya. Kalau KPI beda sih, harusnya KPI emang dari diri sendiri gitu. Iya. Ketika kita kan anak muda ya, maksudnya mungkin dengan dikasih penghargaan kayak dihargai. Ya, semangat kerja yang lebih. Mungkin masukan aja ya. Dulu saya pernah kerja di BUMN kayak gitu, kalau umpamanya menentukan satu tingkatan jabatan, ya kan, selain dari HR itu sendiri, dari penilaian atasan segala macam, juga mereka melakukan konsultasi dengan adanya asesmen dari pihak luar. Waktu itu saya inisiatif sama Elsia. Jadi dalam membentuk satu struktur organisasi di perusahaan itu, penempatan itu sesuai dengan bakat dan minat dari si karyawan itu sendiri, potensi dari karyawan itu sendiri, sehingga pada saat pergantian direksi biasanya gitu kan, mereka akan membuat struktur organisasi yang baru gitu. Nah, dalam hal menempatkan orang-orang yang tepat itu adalah dengan melakukan asesmen dengan pihak internal, karena dianggapnya kenapa dengan pihak eksternal gitu. Dengan pihak eksternal itu akan memberikan satu penilaian yang fair dibandingkan kalau seumpamanya hanya dari sisi internal aja gitu. Ya mungkin kalau itu sih dilihatnya karena jumlah karyawannya juga udah lebih dari 600 orang, wajar aja harus memakai pihak eksternal, karena kalau pakai pihak internal ya hanya berdasarkan like and dislike aja kan, kedekatan seperti itu. Objektif ya. Nggak objektif. Oke. Baik, kita plus buat teman kita semuanya. Semangat itu silakan bagi dong. KPI tersebut yaitu Key Performance Indicator, di mana itu merupakan indikator kinerja yang penting buat teman sekalian. So this is udah masuk asar, kita istirahat ya, silakan yang mau istirahat saya izin untuk sholat dulu, berikan kembali lagi. Kalau memang sudah sampai jam 4 maka kita akan akhiri pertemuan ini, ketemu lagi besok. Kita ada
apa sih ada hadiah ya Mbak? Ya, gift Cuma ya, gift. hadiahnya terbatas beberapa hadiah. Pasti Ya. kelompok kita. Oke, tadi penilaian hadiah ini diberikannya berdasarkan objektivitas ya, artinya aktivitas teman-teman, terus kemudian juga penjelasan secara rinci.